Baik, saya akan masuk yang ke ini ya, teori kita dalam penulisan tadi ya, eh, dalam meneliti ya, namanya koran lapangan, konteks, peran, larangan, panjang dan tambahan, untuk mencari body of knowledge, untuk mencari state of the art, untuk menyelesaikan langkah-langkah ini. Nah, jadi ini mau kita exercise dengan koran lapangan. Jadi ini, kebetulan gini, ini langkah-langkah yang kami definisikan di kuliah MPPI dan di buku yang insya Allah akan dibagikan kepada peserta yang ikut. Ya, walaupun mohon maaf ini karena ISBN-nya agak lama karena kita baru ganti vendor yang lebih murah meriah gitu ya, dan bisa ini jadi kok jadi agak lama ya, udah nggak apa-apa. Biasanya kan ngurus itu nggak sampai satu satu minggu, ini bisa 2-3 minggu. Jadi kemarin saya punya utang juga banyak. Tapi yang versi manual. Nah, buku yang kedua adalah ini kita kita exercise pakai versi generative AI koran lapangan. Lalu beberapa hal kita extended dengan plugin, yaitu pengolahan data dan sebagainya. Mungkin bedanya begitu ya. Dua buku yang mau kita rilis begitu Bapak Ibu. Ya. Dan kita akan hit to hit dari studi kasus dengan jurnal-jurnal yang pernah kita punya, apa namanya, yang sudah kita publikasikan. Jadi real ya, bahwa kita punya eksperimen dan experience, dan kita juga apa namanya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi learning by example, belajar dari melihat contoh yang betul yang sudah selesai dengan baik, kan nggak apa-apa pembelajaran. Tapi bukan nyontek ya. Ini kan bisa dibikin pola, bisa dibikin pola. Baik, ini tahapan yang sudah kita pelajari kemarin ya. Latar belakang, studi literatur, kontribusi penelitian, yang mana kita harus tahu gaya penelitian untuk dibandingkan dengan baseline dan matrix state of the art-nya. Nah, setelah tahu, kita gap penelitiannya, kita definisikan permasalahannya. Nggak usah banyak-banyak ya, satu atau dua ya, tapi dalam kan kemarin kan seperti itu ya. Sehingga kita buat tujuan penelitian dan kita buat ruang lingkup. Nah, dari tujuan penelitian dan ruang lingkup itu, baru kita buat hipotesis dan pertanyaan penelitian. Nah, kita fokus ke hipotesis dan pertanyaan penelitian aja nih untuk dijawab melalui usulan langkah konstruktif berbentuk metodologi kan seperti itu ya. Ya, terus habis itu harus diujinya. Nah, diujinya ini nanti pakai ChatGPT yang pengolahan data, dia juga bisa, ya. Terus diuji analisa hasil untuk melawan baseline sama. Nah, ini yang kita mau coba exercise. Nah, tahapan ini sudah kita sosialisasikan ya. Ini kan tahapan penelitian kuantitatif yang kita detailkan untuk publikasi jurnal, kurang lebih begitu. Nah, ini kita mau exercise dengan generative AI ya. Hasilnya mungkin mungkin eh, walaupun nggak langsung sesuai dengan yang kita inginkan, tapi apa namanya, akselerasinya untuk mencapai ke titik konvergen itu cepat gitu ya. Itu yang saya bilang, wah ini perlu kita explore, dan ini tidak menyalahi aturan ya. Nah, dari sisi manapun insya Allah tidak menyalahi aturan, karena kan ya. Dan mungkin aturan yang agak perlu kita perhatikan adalah bukan aturan, bahwa ada proses ada proses verifikasi yang kuat, karena ya, karena namanya keilmuan yang sama, kita tahu keterbatasannya ChatGPT, datanya dan sebagainya, terus halusinasinya seperti apa. Nah, itu yang mungkin resiko, itu yang mungkin kita harus limitasi jika kita ingin melakukan exercise, eh, tahapan penelitian ya. Ya, seperti itu ya. Jadi potensi penggunaan ChatGPT ya, mempertajam pertanyaan penelitian yang tadi fokus tadi, menambah efisiensi dalam meneliti penelitian ya. Ya, jika kita bisa memvalidasi penelitian ya, nanti dengan eh, ya tetap manual ya verifikasinya. Kita mau meneliti, kita mau meneliti mengenai eh, remote sensing dengan data lidar. Ya kan kita harus sudah punya tahu kan topiknya kan. Artinya Bapak Ibu sudah tahu body of knowledge-nya, sudah tahu kira-kira mau ngapain. Sudah saya sambil minum ya.
Suara saya lagi. Ya, kita akan mencoba. Ya, kalau versi manualnya kan ya kita baca buku, kita ini. Nah, ini kita coba arahannya ChatGPT. Ya, dan diverifikasi oleh saya sebagai supervisor. Sehingga nanti biasanya begitu. Pak, saya begini-begini. Coba kita verifikasi bersama. Jadi laporannya begitu sekarang Bapak Ibu. Kalau di lab ya, saya minta laporannya versi manual sama versi ini. Dan itu juga di MPPI juga ya. Ini kan ini ada beberapa undangan mahasiswa MPPI ya. Saya minta nanti di akhir laporan minggu depan nih contohnya nih ya. Tolong eh, cari studi kasus A sampai Z jika pakai manual yang tadi itu A sampai Z ini. Maksud saya A sampai Z ini. Proses ini jadi eh, di perkuliahan di fase kamu itu begini, Pak. Tolong yang mahasiswa doktor ya, jika dia menggunakan kuantitatif, maka dia bisa menggunakan seperti ini. Jika dia menggunakan kualitatif, tolong bagian mana yang bisa digunakan, terus coba cari pola dari kualitatif yang mau digunakan karena kualitatif kan banyak. Ya, terus tolong di exercise dengan versi manual yang ada di pelajaran MPPI yang sekarang ada di mana-mana. Yaitu ada studi literatur, ada kontribusi penelitian, dibuat ini dan sebagainya. Nah, ini dikerjakan oleh dalam satu semester ini sama mahasiswa ya. Mudah-mudahan mereka bisa bagus. Terus yang kedua, karena ada ChatGPT, silakan di-exercise dibandingkan kira-kira ya. Dibandingkan dengan topik penelitiannya yang sedang dilakukan. Ya, kira-kira ya selain juga memverifikasi dan juga kadang-kadang dengan itu kita bisa menambah nuansa. Kadang pemikiran yang manual kita karena kita juga mohon maaf kadang-kadang keterbatasan dari knowledge kita dan ChatGPT tadi kan karena sudah diajari knowledge yang banyak dia bisa jadi apa ya pembuat pembuat pembanding yang bagus gitu kira-kira. Nah ini jadi saya bandingkan jika pakai yang 3,5 ya, pakai yang 3,5 ya, eh, koran lapangan ya. Saya adalah mas ini konteks konteks peran larangan panjang dan tambahan. Nah, ini jadi kita mau belajarnya sekarang belajarannya Gen Z ya. Gen Z itu eh, eh, tapi bukan Gen Z cepat tapi salahnya mereka membypass tidak tidak mengerti topik-topiknya tapi kata mereka saya kan pernah diskusi juga ya apa sama apa pengajar apa namanya, pedagogi kepada Gen Z dan permasalahannya. Saya tertarik aja sih. Kelihatannya mereka hebat cepat, tapi mereka kadang-kadang nggak ngerti esensinya. Nah itu bagi kita tuh berbahaya. Nah, kan Bapak Ibu karena trainingnya ada dasarnya, ada apa training ChatGPT dasar, mudah-mudahan nggak membypass banyak hal. Nah, ini jika kita cara pembelajarannya seperti ini. Saya adalah seorang, ini konteksnya, saya adalah seorang mahasiswa magister, bla bla bla. Dalam sesi ini, ya perannya. Dalam sesi ini juga bisa dibilang, dalam sesi ini kamu saya anggap sebagai sama-sama mahasiswa, nah, itu bisa juga. Dalam sesi ini kamu dianggap sebagai reviewer. Jadi perannya ChatGPT itu, ChatGPT juga bisa peran. Kadang dia bisa juga supervisor. Nah itu tergantung prompt engineering. Ya konteks, peran dan larangannya. Jadi ini bercanda aja nih. Saya matematiknya lemah, jadi tolong risetnya yang agak-agak tidak terlalu matematis. Ya, terus eh, topiknya apa aja kira-kira kalau dielaborasi di remote sensing dan bla 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 bla. Terus ya karena saya hanya ada 6 bulan, kira-kira seperti apa baiknya. Nah, terus dia jawab, ya, eh, nah detailnya eh, ya ini detailnya eh, tadi ya konteks penalaran tambahan. Nah, terus eh ini versi berapa nih? Sama kan masih masih versi 3,5. Ya, saya memang minta tim asisten kemarin ya. Ayo dong kita eksplorasi sekalian saya belajar juga. Dan nanti saya minta Bapak Ibu ya mengekspresikan dengan
topiknya sendiri. Kalau saya sudah minta mahasiswa sekitar 25 orang, mahasiswa magister doktor semester ini. Saya minta tolong modelnya sendiri, kira-kira seperti apa dibandingkan kira-kira. Nah, eh, ya berikan detail. Nah, akhirnya dia kita minta sedetail ini lumayan ya. Tentu berikutnya adalah hasil penggunaan di dalam bentuk 3D perkotaan. Ya, bla 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 bla. Walaupun memang perlu diverifikasi dan pas setelah diverifikasi ini sangat sangat mendukung ya. Bahkan kita bisa minta papernya, tapi memang papernya nggak ini ya. Berikan saya detail untuk paper. Nah, yang 3,5 nggak gitu bagus. Ya, ini yang paper mana ya sebentar. Ya, yang paper nanti ada ya. Potensi publikasinya bla bla bla. Karena kita nggak nanya detail papernya. Ya, jadi versi 3,5 sama versi 4 ya kurang lebih hit to hitnya seperti itu. Untuk yang ini, yang sesi pagi yang masih teks aja dulu ya Bapak Ibu ya. Kan ChatGPT bisa pakai teks, bisa pakai image, bisa pakai apa dan sebagainya. Inputannya teks dulu. Ya, ini yang sesi pagi ya. Dan nanti ChatGPT bisa macam-macam inputannya. Dan analisnya bisa seperti apa. Dan karena kita bidangnya juga AI remote sensing dan agak ngerti juga, dan kita memang main-main di lidar untuk beberapa hal, kita langsung lihat, oh memang memang sangat sangat apa ya, eh, sangat bagus ya. Nah, terus propose riset topik menurut saya adalah ya dia mempropose nih. Jadi apa sih tadi? Koran lapangan ya. Ya, apa panjang ya, panjang dan tambahannya ya. Eh, saya mempropose di tambahan panjang sama tambahan. Propose riset topik kita bisa masukkan. Ya, jadi saya adalah mahasiswa sama tadi ya. Itu ngapain nih bimbingan Prof. Wisnu? Iseng banget sih asistennya. Ya, terus bla 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 bla. Topik adalah pemetaan 3D. Dia langsung bilang ini. Tolong elaborasi riset gap dari jawaban kamu nomor 3. Jadi jawaban nomor 3 itu apa tadi? Kita bisa mengelaborasi nomor tiga klasifikasi tutupan dan penggunaan lahan. Ya, sorry, nomor tiganya ini analisa dinamika pertumbuhan kota, sorry yang ini. Ya, terus dielaborasi seperti itu jawabannya, eh, ya dia fokus di kota Depok karena saya mau kota Depok. Nah, walaupun jawabannya mungkin agak normatif karena kadang-kadang dia belum tahu kota Depok ya, tapi dia akhirnya tahu bahwa ini sebuah kota. Ya, jadi eh, kita apa ya? Terus riset gap-nya juga kita elaborasi juga ya. Elaborasi dengan riset gap dan jadi jawabannya makin lama makin bagus kan Bapak Ibu. Mbak bisa di-share ke ini nggak Mbak? Ke peserta nanti contoh koran lapangannya ya Mbak ya. Ini kan sebenarnya PPT-nya belum kita share karena nanti setelah 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 apa? Setelah H+1 H+2 biar kita rapikan dulu ya sama ya register yang kita kirim. Nah, nanti eh, kita akan praktek tolong tolong di-share beberapa ini biar mas-masnya, mbak-mbaknya yang sedang ikut bisa langsung pakai chatnya. Harapannya udah pada membuka chat GPT ya. Udah mulai udah mulai di ini kan karena workshop advance artinya sudah diwanti-wanti Bapak Ibu sudah em, pernah menggunakan chat GPT dan sudah kebayang ini ya. Ya, silakan beberapa ini di di share ya koran lapangannya ya. Baik. Jadi tadi ya beberapa tahapan tadi bisa kita elaborasi, diskusikan dengan konteks orang lapangan, tapi tetap kita verifikasi. Dan pertanyaannya ini bisa berkali-kali Bapak Ibu. Ya, dan kadang-kadang namanya probabilistik ada perbedaan. Nah, perbedaan itu kadang-kadang membuat kita bisa menambah lebih kritis dan sebagainya. Sebenarnya menantang nih, saya senang sekali dengan apa ya, dengan ChatGPT ini sehingga kreativitas kita kalau kita ya, tapi tetap membaca ya, tetap membaca sama punya basic knowledge yang kuat. Jadi kalau kita udah punya basic knowledge yang kuat, ini ChatGPT ini membuat seperti kita apa ya, asisten macam-macam gitu, asisten macam-macam ya. Eh, Kita sesuai dengan kegunaannya. Untuk sampai di sini nggak ada masalah. Untuk sampai di sini. Ini sesuai dengan rekomendasi UNESCO ada 4 untuk penelitiannya. Nanti saya tunjukkan pas pas
sesi keempat supaya Bapak Ibu ya nggak mungkin satu hari ini bisa karena ChatGPT juga bagian yang besar sekali ya. Satu lagi eh, ya MPPI juga menulis jurnal ada sesuatu yang memang perlu ada effort dan sebagainya. Ya ini kita exercise ya kita bandingkan versi 3,5 versi 4. Nah, kalau yang studi tadi kan tadi body of knowledge sama celah penelitian ya. Sekarang kita mau bikin matriksnya. Nah, kita bisa bikin matriksnya nih Bapak Ibu. Yang tadi jadikan matriks. Kan tahapannya kan tadi kan ada 8 tuh. Background, state of the art, dan sebagainya. Terus kita bikin matriksnya. Dia bisa bikin matriks seperti ini. Walaupun mungkin ya dia dia punya keterbatasan terbitannya di bawah 2021 karena database-nya. Sorry 2022 saya nggak tahu. Ini eh, waktu tahun lalu bilangnya 2021 karena mungkin sekarang udah 2024 ya jadi udah ada update ya. Dan satu lagi kadang-kadang link papernya memang nggak bisa dibuka nanti. Nah, itu masalahnya. Dan kita bisa ngeceknya nanti ya di yang ketiga ya, diskusi yang jam yang ketiga. Ini gimana cara ngeceknya, gimana cara itunya dan memverifikasi sehingga tabel kita yang kita buat ini apa ya, degree of apa acceptance-nya itu artinya errornya itu sudah kita kurangi dan memang sudah siap untuk dijadikan laporan dan sebagainya. Nanti kita akan exercise di yang ketiga untuk ini kami hanya menunjukkan aja bisa kok ya dengan seperti ini dan nanti ada verifikasi berikutnya. Ya, kalau yang empat, nah ini ditambah ditambah sedikit sedikit plug-in ya, sedikit space ya dan dia lebih detail ya lebih detail. Walaupun beberapa harus diimprovisasi ya. Terus juga membuat min map, orang lapangannya juga silakan. Jadi tahapan-tahapannya bisa kita ini kan.